إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan ibunda sekalian, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, saya mohon maaf duduk di atas. Kalau dirasa kurang sopan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang demikian ini juga dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, anna ad-din al-Islam dinal haq. Agama Islam yang kita berada di dalamnya ini adalah agama yang benar. Tidak boleh seorang muslim ragu dengan kebenaran yang ada di dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita budi pekerti yang luhur. Islam mengajarkan agar setiap kaum muslimin tidak berbicara dan berbuat kecuali sesuatu yang disukai dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Islam memerintahkan kaum muslimin berbicara atas dasar ilmu. Karena itu Allah mengatakan, wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berbicara atau berbuat sesuatu yang kamu tidak mengetahui tentang ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di yaumil qiyamah. Bapak ibunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam wajibkan kita belajar tentang agama. Ada seorang ulama yang mulia, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmati dirimu, annahu yajibu alaina ta'allumu bi arba'i masail. Sesungguhnya wajib bagimu, wajib bagi kita belajar dan berpegang dengan 4 buah perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama beliau mengatakan belajar tentang ilmu. Apa arti ilmu? Secara bahasa maka ilmu maknanya mengetahui sesuatu dengan sempurna sesuai dengan kenyataannya. Kalau Anda ditanya di mana langit lalu Anda menunjuk ke atas, berarti Anda berilmu. Kalau Anda bertanya mana bumi lalu Anda berkata yang kita berpijak padanya, maka itu namanya berilmu. Kalau Anda ditanya di mana Allah, lalu Anda berkata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Zat yang Maha Rahman itu berada di atas arsy. Dia bersemayam. Maka Anda berilmu. Akan tetapi bila Anda menjawab kebalikannya, mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, ini namanya disebut dengan jahlul murakkab, kebodohan yang berlipat-lipat. Mana langit Anda tunjuk ke bawah, mana bumi Anda tunjuk ke atas, maka ini disebut dengan jahil. Berilmu wajib, tapi ilmu yang bagaimana? Yang diwajibkan, ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, haqiqatul ilmi huwa alladhi yunaji sahibahu min fitnatid dunya wa min fitnatil akhirah.
Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang menjadi sebab pemilik ilmu tersebut akan selamat dari fitnah dunia, dan dia selamat pula dari fitnah di negeri akhirat. Kalau kita memiliki satu pengetahuan yang membuat kita selamat dari fitnah dunia, itu ilmu yang insya Allah nantinya akan menjadi sebab kita selamat di yaumil qiyamah, itu ilmu. Maka ditegaskan oleh sahabiyun jalil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, nahnu fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam natadakkaru anil ilmi wa la na'riful ilma illa ma jaa min kitabillahi wa rasulih. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang permasalahan ilmu, dan kami tidak mengenal ilmu di zaman itu kecuali yang datang dari Al-Qur'an, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya Islam. Jadi yang dinamakan ilmu itu adalah ilmu Islam. Betul, fisika ilmu, kimia juga, matematika tidak dinafikan, semua ilmu. Hanya yang wajib bagi tiap orang mengetahuinya adalah ilmu tentang Islam. Limadha? Mengapa demikian? Qala alaihi salatu wasalam kama akhrajahu Tirmidzi, idza matal insanu fadufina fi madfanihi fatarakahu maluhu wa ahluhu wa baqiya ma'ahu amaluhu ya'tiyahu malakani fayas'alahu man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka wa ma dinuka. Ketika seorang manusia nanti meninggal dunia, dimakamkan dalam kuburnya, keluarga dan hartanya akan meninggalkan dia, tinggal bersamanya amal salehnya. Datanglah kepadanya dua malaikat bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apakah agamamu? Yang menjadi pertanyaan kita ya ikhwah, tiga perkara ini tidak mungkin keluar dari ilmu agama. Berarti akan ditanyakan oleh malaikat dalam kubur kita hal yang berkaitan dengan agama. Allah tidak menanyakan kepada kita tentang hukum Pitagoras. Allah tidak menanyakan kepada kita I sama dengan MC kuadrat. Allah tidak menanyakan kepada kita hukum perekonomian modal sedikit mungkin, keuntungan sebesar mungkin. Tidak. Allah menanyakan kepada kita sejauh mana engkau mengenal Tuhanmu, di mana dia berada, apa haknya yang telah engkau berikan kepadanya, apa akibat bila engkau melanggar aturannya. Allah menanyakan kepada kita siapa nabimu yang menyampaikan risalah Rabbmu. Apakah kamu beribadah seperti yang dilakukan oleh nabimu, atau bahkan engkau menyakiti dengan membuat hal-hal yang baru. Allah menanyakan kepada kita Islam itu apa. Apa cukup dengan mengaku aku muslim kemudian kita selamat? Adakah konsekuensi orang yang berislam? Karena Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau dia berkata kami telah beriman dibiarkan begitu saja sementara mereka tidak diuji oleh Allah Ta'ala? Tidak, mereka punya konsekuensi. Ini semua pertanyaan berkaitan dengan Islam. Yang dikatakan oleh para ulama, laula ya'rifu rajulun bi ayatid dunya ma yata'allaqu bi dinil islami la yastati'u anil jawab. Kalau seandainya manusia tidak mempelajari agamanya di kehidupan dunianya, dia tidak belajar agama, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal nabinya, tidak mungkin orang ini dalam kuburnya bisa menjawab. Walaupun bapak-bapak misalnya hari ini berkeyakinan, ya kita hafalkan saja Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku adalah Islam. Kalau mungkin kita punya keyakinan seperti itu, ternyata itu keliru. Kalau kita di kehidupan dunia tidak pernah mempelajari ilmu agama, tidak bisa menjawab. Tidak bisa. Kita hafalkan bagaimanapun tidak akan bisa menjawab. Wa yaqul munafiqu sami'tun nas yaqulu kada wa kada walakinna la adri hahu. Orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang enggan mempelajari ilmu agama, ketika nanti dalam kuburnya ditanya, dia berkata, dulu aku di dunia mendengar manusia mengatakan begini dan begitu, tapi aku nggak mengerti apa maksudnya. Ini apa, aku tidak tahu.
Maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti belajar ilmu agama wajib. Celaka atau manusia yang paling merugi adalah manusia yang diberi usia oleh Allah Ta'ala kemudian dia enggan belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai dalilnya, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, apa mungkin manusia beriman tanpa ilmu? Tidak mungkin ya kawan. Karena iman membutuhkan amal. Kecuali orang yang beriman wa amilus solihat, beramal soleh. Di mana amal soleh tidak bisa digapai tanpa ilmu. Dikatakan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan innal amala yusamma bisoleh idza tawaffara syartaini. Amal dikatakan soleh kalau memenuhi dua syarat. Ikhlasun niyah, akhlasuhu, amal yang paling ikhlas niatnya itu butuh ilmu. Yang kedua kata beliau mutaba'atur rasuli. Wa fi riwayah as-shawabu, benar mengikuti sunnah Nabi, berarti juga butuh ilmu. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengamalkan sesuatu yang dia anggap sunnah Nabi kalau dia tidak punya ilmu? Tidak mungkin. Karena saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Ma'in menyebutkan innal insan idza sara bihayatid dunya. Sesungguhnya manusia jika dia berjalan di kehidupan dunia, la ya'rifu dinah, tidak mengenal ilmu agamanya, summa ya'tihil mautu, kemudian datang kepadanya kematian menjumpai dirinya, fakana fi akhiri hayati ala suquqi warraibi anil haqqi, nanti dihukum oleh Allah Ta'ala di akhir kehidupannya mati dalam keadaan ragu-ragu dengan kebenaran. Naudzubillah Bapak. Orang yang tidak pernah belajar ilmu agama, ketika nanti kematian menjumpai dirinya, sangat bisa jadi dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek, ragu-ragu ketika mati. Sebab ketika malaikat maut datang kepada dirinya, dia tidak mengenal Allah. Ketika ada orang mentalkin kalimat la ilaha illallah, dia tidak bisa mengucapkannya, jauh dari ilmu agama. Jadi yang pertama ilmu, mempelajari ilmu, ma'rifatullah, mengenali haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin, kalau kita menjumpai pada hari ini sebagian kaum muslimin mengapa mereka melakukan perbuatan syirik, itu jawabannya karena mereka tidak mengenal haknya Allah Ta'ala. Dia tidak tahu haknya Allah. Dulu Nabi pernah bertanya kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, ya gulam, atadri ma haqqullahi alal ibadi. Gulam, tahukah kamu apa haknya Allah atas hambanya? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat Ibnu Abbas, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengajarkan, haqqullahi alal ibadi alla yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah atas hambanya supaya hamba jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Permasalahannya orang di zaman sekarang tidak tahu apa hal yang termasuk menyekutukan Allah. Gambaran yang paling singkat, paling gampangnya, di negeri ini Bapak, kaum muslimin lagi ramai dan demam memakai apa? Batu akik. Sepanjang jalan di sini, entah di kilometer, di pasar sana itu di kilo, saya melihat masya Allah orang sibuk memandangin batu. Azan sudah berkumandang. Kita khawatir pedagangnya juga nggak sholat, azannya berkumandang. Lalu ada keyakinan ini batu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Kalau seandainya ada batu yang paling mulia, batu itu batu apa ya kawan? Hajar Asad. Kalau memang ada batu paling mulia, dia batu yang datang dari surga. Yang dalam riwayat Imam Tirmidzi, dahulunya batu ini warnanya putih bersih.
dinamakan dengan Hajar Aswad seiring dengan dosa-dosa manusia, maka batu itu menjadi menghitam. Itu dampak maksiat yang dilakukan oleh manusia sampai membekas pada makhluk Allah yang lainnya, Hajar Aswad. Ini ketika Umar bin Khattab mau mencium batu ini, Umar berkata, "Ya Hajar, innaka antal hajar." Batu, kamu ini cuman batu. Kalau bukan karena aku melihat nabiku menciummu, aku tidak mau mencium kamu. Itu batu Hajar Aswad, Pak. Kaum muslimin mencium Hajar Aswad karena melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Coba lihat pada masa sekarang, batu yang namanya akik, Masya Allah. Seandainya nggak menyebabkan jatuh dalam perbuatan syirik besar, minimal syirik kecil. Apa contohnya tadi itu? Menunda seseorang sholat tepat pada waktunya, menghabiskan, membuang-buang masa untuk mencari batu, sekedar batu. Seandainya dia memegang Quran, yang dia lihat batu itu berjam-jam, asli tidak, dia apa lagi namanya itu, Pak? Nah, demikian. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini karena tidak mengenal hak Rabbnya. Bukan tidak boleh berhias menggunakan batu ya Bapak ya, boleh, tidak dilarang. Tapi kalau yang kita lihat di Indonesia ini tarafnya sudah parah, sudah bukan hal yang halal lagi, minimal makruh, bahkan sampai kepada perkara yang haram. Dan saya beberapa malam yang lalu melihat anak-anak diberi oleh orang tuanya batu akik. Saya tertarik, saya panggil, "Nak, siapa yang berikan?" Dia bilang, "Bapak yang memberikan." Masya Allah, cantik. Bukan hanya cantik Ustadz, kata bapak saya, kalau pakai ini saya lebih berwibawa. Anak-anak diajari oleh orang tuanya bahwa dia lebih berwibawa gara-gara pakai apa? Si akik. Lihat ikhwati rahimani wakumullah. Dan itu di dalam masjid, karena tidak mengenal Rabbnya. Kalau dia mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan seperti itu dia akan teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yakhbatanna amaluka." Jikalau kamu menyekutukan Allah, niscaya hapuslah semua amal yang telah engkau lakukan. Dan Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga, dan Allah masukkan dia ke dalam neraka, tempat tinggalnya neraka. Ini ilmu mengenal Allah, belum ilmu mengenal nabinya. Bapak kalau mengenal nabi sekedar nama nabi, ayahnya, kakeknya kita hafal sampai di situ. Tapi buyutnya terus ke atas kita kadang nggak hafal. Nama anak-anak Rasulullah kita nggak hafal. Padahal itu termasuk ilmu. Demi Allah Bapak, kita mempelajari nasabnya Rasulullah SAW itu mendatangkan keimanan buat kita, menambah keimanan. Tapi pada hari ini coba lihat kaum muslimin yang dipelajari sebagian mereka, mohon maaf Bapak, bukan tidak boleh. Ada ilmu yang mempelajari tentang perkembangan fosil. Makanya Bapak melihat ada fosilnya dino, fosilnya saurus atau si dinosaurus. Itu dia pelajari bertahun-tahun, berjam-jam. Kalau dia belajar ilmu hadis, mungkin dia akan seperti Imam Bukhari. Kalau dia belajar ilmu hadis, mungkin seperti Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Kalau minimal dia belajar Quran, mungkin dia seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Tapi dia pelajari itu semua tanpa sholat, tanpa puasa, menganggap itu hal yang baik. Padahal perkara yang termasuk sia-sia kalau seandainya dia mau memikirkannya. Sekali lagi bukan tidak boleh. Tapi kaum muslimin tidak mengenal hak nabinya. Kalau kita mempelajari siapa nabi kita, bagaimana nasabnya, keturunannya seperti apa, akhlaknya bagaimana, iman kita akan bertambah. Iman kita akan bertambah. Imam Ibrahim An-Nakhai menyebutkan, "Ya bunayya anta ta'allama baban min siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an ta'khudha kulla kunuzi hadid dunya." Putraku, seandainya kamu belajar satu bab tentang perjalanan Rasulullah,
lebih kusukai dibandingkan kamu diberi oleh Allah mendapatkan seluruh dunia dan isinya. Kaya raya Pak, tapi ditanya berapa anaknya Nabi? Kalau nggak salah 3 Ustaz. Itu berarti tidak lebih baik dibandingkan dengan orang yang miskin, tidak punya apa-apa, kemudian ditanya berapa anaknya Nabi? 7 Ustaz. Sebutkan Abdullah, Al-Qasim, Ummu Kulsum, terus dia sebutkan. Sodak itu lebih berharga. Orang ini lebih mulia dibandingkan orang yang dia bisa menghitung harta benda dunianya. Maka belajar tentang apa yang datang dari Nabi benar. Karena kita pada hari ini tidak mengenal Nabi SAW, apa akibatnya? Kita beribadah dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. 2 atau 3 malam yang lalu ada orang berkata kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Di televisi disebutkan ada orang sholat 7 menit. Ya saya katakan ya sholat apa dulu? Ternyata dia mengatakan sholat di malam hari jumlahnya 23 rakaat, lalu total seluruhnya cuma 7 menit. Bapak bisa kali, berarti perakaatnya berapa ya kawan? Perakaatnya berapa detik? Masya Allah. Bapak bisa sholat 1 rakaat 10 detik. Ya Rabbana. 2 rakaat berarti 20 detik. Masya Allah, la quwata illa billah. Lihat keadaan mereka. Ketika ditanya apakah ini hukumnya sah, anehnya ada yang menjawab hukumnya sah. Yang penting tumaknina, dan dia tidak tahu apa arti tumaknina. Karena menurut mereka tumaknina cukup Allah Akbar subhanallah, sami Allah liman hamidah subhanallah, Allah Akbar subhanallah. La, bukan itu tumaknina. Tumaknina itu kembalinya tulang-tulang tubuh manusia kepada tempatnya, diam sejenak lalu mengucapkan tasbih. Allahu Akbar, Subhan Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah. Itu minimal. Maka saudara muslimin, karena tidak mengenal Rasulullah SAW, cara salatnya asal saja, belum cara berpuasanya. Sebagian orang menghitung datangnya bulan Ramadan menurut penanggalan dan mimpi mereka, bukan dengan ru'yah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena tidak mengenal Nabi SAW, kaum muslimin melanggar hak beliau, mengatakan sebuah amal disebut dengan sunnah, padahal arti sunnah itu sesuatu yang datang dari Rasulullah, padahal itu tidak dari Rasulullah. Contohnya, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat pada hari ini sebagian orang datang ke masjid untuk sholat tarawih berjamaah, tapi sholat maghrib di mana mereka sholat? Karena mereka berbuka, kata mereka yang penting berjamaah di mana? Di rumah. Malah ada yang nggak sholat. Sholat isya mereka tidak kerjakan. Ketika sholat tarawih mereka datang lalu mereka beramai-ramai. Bapak lihat pertanyaan yang mesti kita tanyakan dengan pertanyaan yang besar. Kenapa kaum muslimin di bulan Ramadan masjid itu menjadi makmur? Hampir tiap malam masjid itu penuh dengan manusia mengerjakan sholat tarawih. Tapi mengapa makin lama sampai keluar Ramadan masjid itu pun menjadi sepi? Jawabnya karena mereka tidak mengenal nabinya. Mengapa Nabi menganjurkan kita memakmurkan masjid? Apa konsekuensi meninggalkan masjid? Karena tidak mengenal Nabi. Yang ketiga, tidak mengenal agama Islam dengan baik. Karena kebanyakan manusia pada hari ini berislam berdasarkan keturunan. Saya bertemu dengan seorang pemuda di masjid, sholat pakai apa namanya? Subang, anting-anting. Jenggotnya dia apa? Dikuncir. Di bagian sini ada tatonya, tangannya juga. Sholat pakai celana yang sempit. Celana apa namanya anak muda? Hah? Ada celana yang sempit yang kalau dia sujud kelihatan bokongnya. Kalau dia sujud celana dalamnya jadi kelihatan. Celana apa namanya? Celana botol atau apa gitu ya, konek. Soalnya saya tanya, Mas agamanya apa? Iseng saya bertanya. Karena pasti yakin dia menjawab apa? Islam. Lalu dia berkata, apa Bapak nggak lihat? Kan saya baru sholat. Berarti agama saya apa Pak? Dia ganti bertanya pada saya, oh berarti Anda Muslim.
Apa itu Islam? Oh, nggak tahu saya, Pak. Pokoknya orang tua saya Islam, maka saya beragama Islam, maka saya sholat. Saya tidak menafikan ucapan itu terbiasa terucapkan oleh pemuda-pemuda. Tapi yang menjadikan hal kita bertanya adalah, kok bisa seorang muslim berpenampilan yang bukan penampilan yang datang dari ajaran Islam? Berarti selama ini mereka hanya memahami Islam itu sholat, puasa, zakat, sedekah, haji. Adapun penampilan mereka tidak peduli. Mau penampilannya mirip dengan orang kafir, mau penampilannya mirip dengan setan, mau penampilannya mirip dengan iblis, yang penting kata mereka mengaku apa? Islam. Itu cukup. Berarti tidak mengenal Islam dengan baik. Karena mana Islam secara sesungguhnya, sebagaimana Syekhul Islam berkata, istislamu lillahi bitauhid. Islam maknanya pelakunya harus tunduk dan patuh, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara bertauhid. Wal inqiyadu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaati aturan Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri, tidak boleh meniru orang musyrik dan perbuatan-perbuatan syirik. Kita tidak pernah menjumpai dalam ajaran Islam berpenampilan dengan membentuk lekuk tubuh, tidak pernah. Islam mengajarkan kaum muslimin menutup aurat dengan benar. Salat tidak boleh kelihatan bokongnya, tidak boleh. Tidak sah salatnya. Tidak mengenal Islam dengan baik. Masya Allah, la quwata illa billah. Rambutnya dipotong di tengah, apa namanya ikhwan? Yang berdiri di tengah itu ya ikhwan, samping kanan kirinya nggak ada. Kata mereka, kan yang penting kita tidak menyakiti manusia, Pak. Saya jawab jawaban yang bagus. Tapi saya katakan Anda menyakiti Allah. Kadang-kadang manusia tidak menyakiti manusia, tapi dia menyakiti Allah. Itu bukan dianggap sebagai sesuatu yang baik. Mengapa dikatakan menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala? Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk menurut Rasulullah SAW. Faman arada, atau maknanya barang siapa ingin mencukur rambutnya, cukur seluruhnya. Barang siapa dia ingin memanjangkan rambutnya, panjangkan keseluruhannya. Berarti Islam mengajarkan dicukur yang rapi, yang baik. Aturan Islam demikian. Bukan dicukur sebagian, ditinggalkan sebagian. Kama qala Abdullah ibn Umar, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaz'i. Islam mengajarkan, kata Abdullah ibn Umar, Nabi melarang kita mencukur rambut dengan cukuran qaza. Qaza itu cukur separuh, sisakan separuh kayak yang tadi itu, Pak, di tengahnya atau di ujungnya saja kuncungnya atau di belakangnya saja. Ini menyakiti Allah. Karena tidak mengenal Islam. Maksiat dilakukan justru di bulan Ramadan, Pak. Saya tidak pernah melihat maksiat ini di luar bulan Ramadan. Terjadinya cuma di bulan Ramadan karena pelakunya nggak tahu Islam. Ada namanya istilah anak muda sekarang, Pak, asmara apa? Jujurlah, jangan pura-pura tidak tahu ya, kawan. Apa namanya? Mereka menyebutnya asmara subuh. Coba lihat di pinggir-pinggir jalan. Itu nggak pernah ada di luar bulan Ramadan. Nggak pernah ada orang duduk berdua-duaan pacaran di pinggir jalan, ketawa, ketiwi dan sebagainya macamnya, bikin kerusakan ini, melemparkan mercon dan segala macamnya di pinggir. Itu nggak ada di luar bulan Ramadan. Cuman ada di bulan Ramadan. Kalau mungkin kita mau bertanya, kan Nabi mengatakan jika masuk 10 hari pertama di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dibelenggulah para setan. Pertanyaan kita, kalau begitu ya setannya yang mana? Kok masih ada orang berpacaran di pinggir jalan? Ya itu setannya. Dari jenis apa? Manusia. Maksudnya akhlaknya meniru syaitan. Itu yang saya maksud. Nah, maka saudara kaum muslimin rahimanillah, ini karena tidak mengenal Islam. Kalau mengenal Islam, dia akan membaca hadis Nabi SAW, sab'atun, atau terjemahnya 7 golongan. Allah akan menaungi mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya la syabun muta'allaqun qalbu bil masajid, aw rajulun muta'allaqu qalbu bil masajid.
lelaki yang hati mereka terikat dengan masjid. Habis salat subuh ya mereka baca Quran di masjid, zikir, bermajelis ilmu. Datang waktu zuhur pergi lagi ke masjid. Selesai itu zikir, datang salat asar pergi lagi ke masjid. Hati mereka terikat dengan masjid, bukan terikat dengan pinggir jalan, duduk, kongko, naik motor. Naudzubillah min dzalik. Ini karena tidak mengenal Islam. Namanya saudara kaum muslimin rahimanillah. Elam kata beliau, ingat. Yajibu alaina ta'allum bi arba'i masail. Wajib kita mempelajari 4 perkara ini. Al ilmu, ilmu yang tadi itu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal rasulnya. Bukan hanya itu dituntut kita yang mengenal ilmu, al amalu bi, mengamalkan berdasarkan ilmu. Wa da'watu ilai, dan ketiga mendakwahkannya. Dan yang keempat as-sabru 'alal adafihi, bersabar atas musibah yang menimpanya. Saya rasa mungkin lain waktu bisa kita lanjutkan, karena hal yang tertentu saya tidak mungkin melanjutkannya. Mungkin ini dulu Bapak. Insyaallah mungkin pertemuan berikutnya kita akan jelaskan sifat orang soleh atau sifat lelaki soleh dan wanita soleha yang disebutkan di dalam Islam, supaya kita bisa mengambil faedah bagaimana sih berislam yang benar dan disebut sebagai lelaki yang soleh atau wanita yang soleha. Ini saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan dan saya bertobat kepada Allah. Wa akhiru da'wana, atau mungkin ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Insyaallah enggak ada ya. Mohon maaf ya khawafillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.